Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 di sini terdiri dari saya sendiri Mutia sebagai distributor, lalu ada Muhammad Wahyudi sebagai wholesaler, lalu ada Nafila Ahmad sebagai retailer, lalu ada Nabila Rizkia sebagai customer, lalu ada Nabila Putri Ananda sebagai manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara bermain atau simulasi tentang beer game. Oke, baik. Terima kasih, Mutia. Di sini saya sebagai customer ingin menjelaskan eh, bagaimana langkah-langkah memulai permainan beer game. Yang pertama itu, beer game itu apa sih? Beer game itu merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh Regus di kita tiga pemain dan kompetisinya yang panas ini membutuhkan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk menyelesaikan permainan ini. Permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya adalah retailer, wholesaler, distributor, dan factory atau manufaktur. Tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam permainan ini, komunikasi merupakan suatu tindakan yang melawan terhadap aturan. Ini contoh tampilan dari web peer game-nya. Kita bisa langsung start a new game, lalu memberi nama pada game-nya. Contohnya, untuk bagian default parametersnya bisa di checklist, dan bagian number of turns-nya bisa diganti menjadi 10. Setelah itu klik send, klik game creator, access it here. Nah, tampilan seperti ini menandakan jika permainan beer game-nya sudah bisa untuk dimain. Oke, ini merupakan tampilan dari game. Ya, itu ini tampilannya di mana di sini ada incoming delivery atau new order-nya, kemudian ada ongoing order, kemudian ada incoming order dan ini lanjutan dari incoming order. Nah, tata cara mainnya cukup gampang sekali. Kita tinggal inputkan di sini. Nah, apa namanya? Data yang telah kita kirim, ini kenapa kok loadingnya lama? Karena inputannya masih untuk role yang lain masih belum diinputkan ya seperti itu. Ketika sudah diinputkan, nanti di sini juga akan tampil di mana hasil angka di sini akan otomatis mengurangi stok di sini. Jadi seumpama di sini angkanya 4, akan mengurangi stok di sini 8 dan di sini akan dikirim sebanyak incomingnya gitu. Seperti itu, mungkin seperti itu untuk tata cara main bergamenya. Nah, kita telah melakukan simulasi sebanyak 10 minggu dan dari simulasi tersebut sudah disajikan dalam datanya itu juga ada sudah ada di Google Sheet, dan untuk Google Sheet-nya sendiri eh, ini ini Google Sheet-nya, dimana di sini ada data sebanyak 10 minggu mulai dari incoming delivery available, kemudian incoming order, to ship, your delivery, backlog, inventory, outgoing order, dan cost. Dari 10 minggu tersebut, itu tuh datanya juga dibagi dalam 4 role, di mana role yang pertama ini tidak saya hitung karena hanya sifatnya hanya sebagai yang order saja. Gitu. Oke, untuk lanjutannya sendiri, untuk role retailer akan menjelaskan mengenai datanya, mulai dari incoming sampai cost, dan dimulai dari week 0 sampai week 10. Oke, untuk retailer, dipersilakan. Oke, di sini saya masih akan bermain sebagai retailer. Itu adalah project yang sudah kita isi setelah melakukan simulasi game selama 10 minggu. Di pertama ini ada incoming delivery, pada minggu ke-0 itu masih belum ada pengiriman barang atau belum ada pengiriman barang yang masuk. Selanjutnya di sini ada available atau jumlah barang yang tersedia pada minggu ini yang diperoleh dari inventory last week ditambah dengan incoming delivery. Pada minggu 6 available-nya ada 12. Kemudian di sini ada incoming order atau new order atau tempatnya orderan masuk. Pada minggu ini belum ada orderan yang masuk. Lalu kemudian ada to ship atau barang yang akan dikirim pada minggu ini berdasarkan incoming order. To ship ini diperoleh dari back order last week ditambah dengan incoming order. Karena belum ada, jadi masih 0. Lalu kemudian your delivery atau jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available dan sudah memenuhi to ship
karena belum ada incoming delivery juga, jadi masih 0. Kemudian backlog adalah pesanan yang masuk tapi belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Backlog dapat diperoleh dari to ship dikurang dari available. Karena belum ada, jadi di sini masih 0. Lalu terakhir di sini ada inventory atau stok barang di gudang. Inventory ini berasal dari available dikurang to ship. Jadi 12 dikurang 0 jadi masih 12. Kemudian di sini ada outgoing order atau dari retailer melakukan order kepada wholesaler. Di sini saya memesan sebanyak 6. Kemudian di sini ada cost. Cost ini berdasarkan asumsi yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu inventory cost sebesar $2 dan ditambah dengan backlognya sebesar $5. Jadi diperoleh $2 dikali 12 atau inventory, jadi $24. Kemudian pada minggu ke-1, karena lead time outgoing ordernya itu adalah 2 minggu, jadi pesanan saya yang minggu kemarin itu belum datang pada minggu pertama. Jadi di incoming delivery-nya masih 0, available-nya 12, tapi sudah masuk orderan baru dari customer sebanyak 4. Kemudian jadi to ship-nya adalah 4, karena back order sebelumnya adalah 0, ditambah 4 jadi 0. Jadi year delivery-nya juga 4, backlog-nya tidak ada karena pesanan masih bisa dipenuhi berdasarkan berdasarkan available. Kemudian inventory-nya berdasarkan available dikurang dengan incoming order, jadi diperoleh 8. Dan pada minggu ini saya melakukan orderan kembali kepada wholesaler sebanyak 4. Untuk minggu ini biaya yang didapatkan adalah 8 dikali 2 ditambah dengan backlognya 0 dikali 5, jadi hasilnya adalah $16. Pada minggu kedua, orderan yang sebelumnya saya telah lakukan di minggu ke-0 sudah datang, jadi di sini ada 6. Lalu ada available, yaitu inventory last week-nya adalah 8 ditambah 6 jadi diperoleh 14. Lalu kemudian ada pesanan masuk lagi dari customer sebanyak 5 dan tulisnya jadi 5, ya delivery-nya 5 dan backlog-nya tidak ada. Jadi sisa inventory pada minggu ini adalah 14 dikurang 5 yaitu 9. Dan pada minggu ini saya akan melakukan pesanan kembali kepada wholesaler sebanyak 5. Kemudian jadi biaya yang didapatkan pada minggu ini adalah inventory dikali $2 yaitu $18. Untuk minggu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan berperan sebagai wholesaler. Oke, di sini wholesaler, di mana wholesaler ini nanti hubungannya dengan retailer, kemudian dengan distributor. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan 0 sampai 3 minggu saja. Jadi untuk incoming delivery-nya itu untuk week 0 itu masih 0. Kemudian untuk available itu jumlah barang yang tersedia itu masih 12 karena tadi di bid game-nya 12. Kemudian new order-nya masih 0 dan untuk to ship-nya masih 0 juga. Karena ini merupakan barang yang akan dikirim minggu ini. Kemudian untuk year delivery juga 0 karena ini merupakan jumlah barang yang siap dikirim. Jadi di sini dipersiapkan barangnya, kemudian di sini siap dikirim. Nah, kemudian di week 0 itu masih 0 karena belum ada yang order. Kemudian untuk backlog-nya masih 0 karena belum terjadi proses pengiriman barang. Dan untuk inventory-nya masih 12 karena masih belum berkurang. Untuk rumusnya sendiri tinggal 12 di sini dikurangi dengan incoming delivery. Kemudian outgoing order ini saya melakukan pemesanan terhadap pelaku selanjutnya itu sebanyak 5 untuk jaga-jaga stok. Nah, di sini untuk cost-nya sendiri 24 di sini diperoleh dari 12 kali 2 ditambah backlog dikali cost gitu. Karena backlog dikali cost-nya ada perkalian 0 maka 0. Dan 12 di sini tinggal dikali 2 saja oleh karena itu maka terjadi nilai 24. Nah, untuk week selanjutnya week 1 itu masih 0 untuk incoming delivery-nya jadinya kemudian cek barang yang tersedia di punya saya masih 12. Kemudian ada incoming order atau new order masuk yang berasal dari retailer sebanyak 6. Nah, maka karena barang yang masuk 6, maka barang yang saya siapkan pun 6 gitu. Kemudian barang yang siap saya kirim pun 6 gitu. Karena setelah saya cek di sini 12,
stok saya 12, kemudian orderannya 6, makanya 6 memenuhi, jadi siap untuk saya kirim. Untuk backlognya 0 karena jumlah permintaan dengan jumlah stok itu masih lebih banyak stoknya, jadi kita tidak punya hutang barang. Nah, di sini inventorinya berkurang karena 6 ini sudah saya kirim gitu. Jadi yang awalnya stoknya 12, kemudian permintaannya 6, maka stoknya pun berkurang jadi 6. Oleh karena itu, saya kemudian sebagai wholesaler melakukan pemesanan lagi sebanyak 4 gitu. Dan rumusnya sama karena backlognya 0, maka ada perkalian 0, ya tinggal ini 6 kali 2 jadi 12 untuk costnya gitu. Dan untuk lanjutnya itu week kedua, di mana week kedua ini pesanan saya datang nih. Jadi pesanan saya datang di week 0 saya telah melakukan pemesanan dan pemesanan saya telah datang. Tuh. Seperti itu. Kemudian apa namanya? Pesanan saya datang, inventorinya jadi 11. Nah, 11 ini dari mana? Yang tadinya stok saya 6, kemudian barang yang datang 5, maka jadilah tinggal ditambahkan saja, maka jadilah 11. Jadi barang yang tersedia di saya sekarang 11 dan ada orderan masuk dari retailer yaitu sebanyak 4. Maka barang yang siap saya kirim 4, kemudian barang yang saya kirim juga 4 gitu. Terus di sini backlognya 0 karena nilai 4 lebih kecil dari nilai barang yang tersedia di saya. Habis itu 7 di sini diperoleh dari barang saya dikurangi dengan order, maka terjadilah nilai 7. Nah, habis itu saya melakukan pemesanan lagi kepada pelaku selanjutnya yaitu distributor sebanyak 3. Kemudian karena backlognya 0 terjadi perkalian 0, maka di sini tinggal kita kalikan 2 saja. 7 kali 2 costnya jadi 14 seperti itu. Nah, untuk cara-cara pengisian untuk week selanjutnya sampai week 10 itu caranya sama. Jadi intinya tinggal kita plus minus tambah gitu. Seperti itu. Dan setelah saya jalankan cara yang saya jelaskan week 0 sampai 2 tadi, ketemulah total cost sebanyak 178 dari data yang saya olah ini sebagai wholesaler. Nah, oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu role selanjutnya yaitu distributor. Oke, untuk distributor silahkan untuk menjelaskan tugasnya. Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distributor. Baik, terima kasih Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang distributor. Di distributor ini berhubungan langsung dengan wholesaler dan manufaktur. Nah, untuk week 0 ini, incoming delivery-nya itu 0 karena belum ada delivery yang masuk. Selanjutnya itu available atau stok yang ada di distributor itu sebesar 12. Lalu incoming order-nya itu belum ada, dan untuk barang yang dikirim atau to ship-nya itu juga belum ada. Lalu your delivery-nya juga belum ada. Jadi 0. Lalu backlog-nya itu 0 juga karena belum ada hutang. Selanjutnya itu ada inventory. Inventory didapatkan dari barang yang tersedia di minggu ini lalu dikurangi dengan barang yang akan kita kirim. Karena jumlah barang yang tersedia sebesar 12, lalu barang yang kita kirim tidak ada, jadi inventory-nya itu sebesar 12. Lalu untuk memenuhi barang dari distributor dan untuk menambah inventory di distributor, saya memesan sebesar 4 kepada manufaktur. Lalu cost-nya ini didapatkan dari inventory dikali inventory cost sebesar 2 ditambah backlog dikali backlog cost-nya. Nah, inventory-nya ini sebesar 12, lalu cost-nya itu sebesar $2, jadi hasilnya itu 24, backlog-nya itu sebesar 0, dan cost-nya itu 5, jadi jumlahnya itu 24. Nah, itu untuk week 0 ya teman-teman. Selanjutnya itu untuk week 1. Nah, di week 1 ini, incoming delivery-nya ini masih belum ada. Lalu, barang yang tersedia ini sebesar 12. Lalu, incoming order-nya ini
sebesar 5 didapatkan dari outgoing-nya si wholesaler. Lalu kita kirim barangnya itu sebesar 5 dan kita penuhi juga sebesar 5 dan backlog-nya itu 0 didapatkan karena stoknya ini masih memenuhi sama yang permintaannya itu. Jadi inventory kita tersedia sebesar 7 didapatkan dari 12 dikurangi 5. Lalu saya memesan kembali kepada manufaktur sebesar 6. Nah, lalu cost-nya itu rumusnya sama, inventory dikali inventory cost ditambah backlog dikali backlog cost. Nah, jadi inventory-nya itu ada 7 dikali dengan 2 sama dengan 14 ditambah backlog dikali backlog cost-nya. Jadi backlog-nya itu 0 dikali backlog cost-nya itu 5. Jadi 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi totalnya itu sebesar 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi cost-nya itu sebesar $14. Nah, untuk week kedua, incoming delivery-nya ini sebesar 4 didapatkan dari outgoing order di week 0. Selanjutnya, available-nya ini inventory sebelumnya ditambah dengan incoming delivery sebesar 11, lalu incoming order-nya sebesar 4, dan barang yang akan kita kirim sebesar 4, lalu kita kirim kepada wholesaler-nya itu sebesar 4, jadi backlog-nya ini tetap 0 karena barang yang diminta sesuai dengan barang yang tersedia lebih banyak dibandingkan barang yang diminta. Lalu inventorinya itu menjadi 7. Didapatkan dari 11 dikurangi dengan 4. Nah, outgoing-nya itu sebesar 4. Saya meminta kepada manufaktur untuk mengirimkannya sebesar 4. Nah, untuk cost-nya itu sebesar $14. Nah, untuk week ketiga sampai dengan 10 caranya sama ya teman-teman. Lalu setelah dihitung, total cost dari distributor sebesar $186. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manufaktur. Manufaktur adalah aktivitas yang saling berhubungan yang bertujuan untuk memproses atau membuat suatu produk, di mana di dalam proses tersebut meliputi perancangan produk, pemilihan material, perencanaan proses, dan masih banyak lagi. Di sini terdapat 10 minggu yang diawali dari minggu ke-0. Untuk minggu ke-0 ini semua masih bernilai 0 karena belum ada aktivitas apapun yang dilakukan. Kemudian untuk jumlah barang yang tersedianya yaitu 12. Di sini kita akan memesan barang sebesar 8 dan untuk total biayanya yang didapat dari inventory dikali dengan cost $2 dan ditambah dengan backlog cost $5 akan didapatkan hasil sebesar $24. Kemudian perlu diingat, manufaktur di sini mempunyai waktu tunggu sebanyak 3 minggu. Sehingga di minggu pertama incoming delivery-nya masih 0. Kemudian untuk available atau jumlah barang yang tersedia masih 12 dan pesanan masuk dari distributor sebesar 6. Karena distributor memesan 6, maka jumlah barang yang akan dikirim dan jumlah barang yang siap dikirim juga sebesar 6. Untuk backlog-nya 0 karena pesanan masih bisa dipenuhi. Kemudian untuk inventory bisa didapat dari available dikurang dengan to ship, maka akan didapatkan hasil sebesar 6. Lanjut kita memesan kembali sebesar 6. Dan untuk cost-nya didapat sebesar $12. Seperti yang saya bilang tadi, manufaktur memiliki waktu tunggu sebesar 3 minggu. Jadi dapat dilihat di sini minggu ketiga pesanan kita datang sebesar 8. Kemudian untuk available-nya sebesar 10. Dan distributor memesan sebesar 3. Maka barang yang akan dikirim juga sebesar 3. Untuk backlog-nya 0 karena pesanannya masih bisa terpenuhi. Kemudian inventory yang didapat dari available dikurang to ship sebesar 7.
Dan di sini kita kembali memesan sebesar 3. Kemudian untuk kosnya didapat yaitu $14. Untuk minggu keempat sampai ke-10 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh total cost sebesar $180. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan membantu ya teman-teman.